Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan. Hari ini kita telah sampai pembacaan firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 21. Dalam 3 pasal ini, saya ambil 2 pasal 19-20 tentang Daud dan Yonatan. Nah, saya berikan judul perenungan pagi hari ini adalah Sahabat Sejati. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang sejati? Yang pertama, tidak memandang status sosial ataupun suku. Kita bisa lihat Yonatan dari anak raja. Dia adalah seorang anak raja dan dari suku Benyamin. Kemudian sedangkan Daud, dia anak Isai, anak orang biasa dari suku Yehuda dan sebagai gembala domba saja. Nah, ini sudah kita bisa lihat bahwa perbedaan status sosial yang cukup jauh dari anak raja dan juga anak seorang warga biasa. Tetapi mereka bisa menjalin hubungan yang baik dan menjadi teman yang baik, bahkan sahabat. Kalau saya bisa katakan mereka menjadi sahabat yang baik. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus menjadi sahabat sejati tanpa melihat status sosial seseorang. Entah dia kaya, entah dia mempunyai gereja yang besar atau gereja yang kecil, kita bisa bersahabat dengan mereka. Dan juga tidak melihat suku. Oh, dia suku Jawa, saya suku Batak, dia suku Tionghoa, saya suku Manado. Tidak melihat suku, tapi bisa bersahabat dengan siapa saja, dengan suku apa saja. Ini Benyamin dan Yehuda beda sekali. Suku Yehuda dari nomor 2, sedangkan Benyamin itu terakhir. Tapi mereka bisa menjadi sahabat yang baik. Nah, itu salah satu ciri menjadi sahabat yang sejati. Yang kedua, kita bisa lihat juga saling menolong, membela dan berkorban. Kita bisa lihat Yonatan dan Daud ketika di pasal 19 ayat 1-2, Saul berbicara kepada Yonatan bahwa Saul akan membunuh Daud, maka Yonatan cepat-cepat pergi ke Daud dan berkata bahwa kamu harus sembunyi dan menghindar karena Saul ingin membunuhmu. Akhirnya Daud bersembunyi. Jadi ini sahabat sejati, ingin menolong, ingin membela sahabatnya, jangan sampai sahabatnya terluka atau bahkan sampai dibunuh. Mengapa Saul ingin membunuh? Karena Saul iri kepada Daud. Karena ketika Daud mengalahkan Goliat, para perempuan-perempuan waktu itu bernyanyi dan menari dan berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Maka timbullah di situ iri hati dan marah sehingga ia ingin membunuh Daud. Nah, itu yang kedua. Jadi saling menolong, membela, berkorban. Bahkan Yonatan yang kedua kalinya juga membela Daud ketika ada acara bulan baru. Mereka makan bersama-sama dan Daud tidak hadir. Dan Yonatan membela Daud dan Yonatan mengatakan kepada Saul yang tentang baik tentang Daud. Tapi Saul malah justru marah dan Saul melemparkan tombak ke arah Yonatan. Tetapi tidak kena Yonatan. Akhirnya Yonatan terluput dari ancaman juga dibunuh oleh Saul. Akhirnya Yonatan bebas dan dia pergi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saling menepati janji. Yonatan dan Daud membuat janji tentang mereka bahwa ketika bulan baru mereka harus duduk bareng makan bersama dengan raja, tapi Daud tidak hadir dan Daud bersembunyi di padang. Dan mereka membuat kesepakatan kalau ayahnya benar-benar ingin membunuhnya, maka saya akan melepaskan anak panah dan engkau akan lihat anak panah itu, dan saya akan berkata kalau anak panah itu akan menjauh maka engkau harus pergi. Akhirnya benarlah terjadi, ayahnya ingin membunuh Daud. Maka Yonatan melepaskan anak panah dan memberikan isyarat kepada Daud. Menepati janji, menepati perkataannya. Dan sebaliknya juga Daud menepati perkataannya. Ketika peperangan terjadi, Saul dan Yonatan meninggal ketika dalam peperangan. Dan setelah lama itu Daud menjadi raja. Dan Daud ingat akan kasihnya, akan janjinya kepada Yonatan. Maka ia mengambil anak dari Yonatan, yaitu Mephiboset. Dan dia memelihara kehidupannya. Dan segala ladang yang kepunyaannya Saul diberikannya kepada Mephiboset. Dan Mephiboset diajak makan sehidangan semeja dengan raja. Jadi itu Daud menepati janjinya. Sebagai sahabat sejati harus memegang perkataannya dan dapat dipercaya dan dapat menepati janjinya. Jadi 3 hal itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Bagaimana menjadi sahabat yang sejati, yaitu tidak memandang status sosial atau suku. Yang kedua, mau menolong, berkorban, dan membela. Yang ketiga, saling menepati janjinya. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.